Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan satu diskusi penting, materi penting tentang regulasi media, secara khusus sektor internet. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung soal pembedaan antara regulasi media itu yang didasarkan pada sifat dan karakteristiknya, yaitu antara media yang menggunakan public domain dan media yang tidak menggunakan public domain. Nah, saat ini sedang ribut di dunia sana, di masyarakat khalayak umum, terutama didorong oleh diskusi soal revisi Undang-Undang Penyiaran yang memasukkan internet ya, di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran itu. Nah, oleh karena itu, sebagai bagian dari materi mata kuliah regulasi komunikasi atau regulasi media, saya ingin menjelaskan bagaimana duduk persoalan regulasi di bidang broadcasting, terutama broadcasting free to air dan internet. Nah, yang pertama adalah tujuan dari regulasi dulu. Ya. Tujuan dari regulasi itu clear, untuk kepentingan publik. Saya tidak perlu jelaskan ini karena sudah ada di video sebelumnya. Lalu yang kedua adalah, apakah internet harus diregulasi bersamaan dengan broadcasting dalam satu payung undang-undang? Itu sangat tergantung pada bagaimana sifat dan karakteristik broadcasting, ya, terutama broadcasting free to air dengan internet. Pertanyaannya adalah, kalau internet masuk di dalam draft revisi broadcasting, undang-undang penyiaran, apakah internet juga memenuhi 3 prinsip dari media yang menggunakan public domain? Pertama, apakah internet menggunakan spektrum gelombang radio yang sifatnya terbatas? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena setiap orang bisa bikin akun, bisa bikin web, bisa bikin situs, ya, alamat situs, bisa bikin video yang diunggah jutaan bahkan ribuan tanpa batas. Artinya, internet itu tidak terikat pada teori scarcity. Ya, di Indonesia ini bisa orang-orang Indonesia itu bisa membuat akun berapa saja, bisa membuat alamat web biasa saja. Artinya, prinsip scarcity itu tidak berlaku untuk internet. Yang kedua, apakah internet itu juga terikat pada sifat pervasif? Artinya bahwa konten internet itu bisa menyebar di mana saja tanpa bisa dikontrol dengan mudah, seperti televisi. Dan jawabannya tidak. Kenapa? Ketika kita mengakses internet, itu berbeda sama sekali ketika kita mengakses televisi. Jadi bisa dimetaforakan bahwa konten televisi atau konten siaran televisi, broadcasting free to air itu masuk ke kita itu tanpa kita undang. Ya, kita bisa terjebak di mana saja dengan menonton televisi tanpa konten itu sebetulnya kita sukai. Tetapi itu tidak terjadi pada internet. Ya, jadi internet betul-betul sebagai sesuatu yang kita undang. Ya, kita memilih jenis kontennya, kita memilih channel yang akan kita tonton. Tema apa yang mau kita simak dan seterusnya. Semuanya tergantung pada kita. Terlebih layanan streaming online atau internet itu pasti berbayar, ya, atau dengan membayar langganan tertentu. Sehingga kita betul-betul ketika internet datang ke kita itu kita mengundangnya. Jadi teori pervasif tidak berlaku. Jadi dalam konteks internet, baik teori scarcity maupun teori pervasif tidak berlaku. Nah, oleh karena internet itu tidak memenuhi teori-teori sebagaimana kita kerjakan untuk menjadi syarat broadcasting itu diatur dengan sangat ketat karena dia memenuhi syarat-syarat tadi, internet itu tidak berlaku. Nah, oleh karena internet tidak berlaku, maka tidak selayaknya internet diatur dalam satu payung dengan undang-undang penyiaran. Dia harus diatur secara tersendiri, ya, di dalam satu undang-undang. Dalam konteks sekarang, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa dengan kita membuang internet dari regulasi broadcasting, itu tidak
mengisyaratkan bahwa internet tidak diatur. Bagaimanapun mengatur internet akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan tidak diatur sama sekali, oleh karena banyak alasan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana internet itu diatur? Ya, pertama adalah orientasinya tetap harus melindungi kepentingan publik. Jadi pengaturan internet harus melindungi kepentingan publik. Ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah mengatur kontennya, tapi ini biasanya jauh lebih bermasalah. Dan yang kedua adalah mempromosikan akses dan mempromosikan konten yang positif. Jadi itu jauh lebih baik di dalam proses pengaturan internet, karena internet bagaimanapun menawarkan satu bentuk ruang yang lebih luas dibandingkan dengan media konvensional. Ya, digital public sphere-nya akan lebih terbuka karena setiap orang bisa berpartisipasi berdasarkan prinsip pada budaya partisipatoris. Ya, lalu juga setiap orang juga bisa mengekspresikan dirinya dalam kerangka digital culture sphere. Gitu. Nah, dua keuntungan yang ditawarkan internet ini mestinya dimaksimalkan melalui regulasi dengan cara apa? Mempromosikan konten-konten yang positif pada satu sisi dan memperluas akses. Nah, selain itu, ya yang diatur kemudian adalah platformnya. Karena platform itu sebagai penyedia, dia harus mengambil tanggung jawab yang sama. Ya, di dalam apa? Satu misalnya mencegah penyebaran disinformasi, misinformasi dan lebih-lebih malinformasi. Ya, dia harus ikut bertanggung jawab untuk mencegah misalnya konten-konten berbahaya. Dan di sisi yang lain dia juga harus ya berbagi keuntungan secara adil dengan konten provider. Ya, atau penyedia-penyedia konten itu, terutama misalnya media-media konvensional yang punya investasi yang panjang. Yang investasi yang besar ya dalam konteks Indonesia, alhamdulillah kita sudah punya publisher right, tinggal bagaimana aturan ini ditegakkan sehingga ada hubungan yang adil antara platform digital ya, terutama yang platform digital besar dengan media-media lokal. Saya kira itu terkait dengan regulasi internet ya. Kenapa dia harus dipisahkan dari regulasi broadcasting free to air yang saat ini didiskusikan ya, sedang digodok revisinya dan didiskusikan banyak pihak di masyarakat. Saya kira begitu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.